Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa dari Prodi Hukum Pidana Islam dengan NIM 241040484. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Fikih Menakahat dengan dosen pengampu Ibu Novi Haryanti SHIMA. Analisis kasus pertanyaan pertama yaitu kasus Nailul Al-Fatil dan Marsha Dewi Anugrah Putri. Menurut hukum Islam, suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan memberikan nafkah yang layak. Hal ini berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 19 dan Quran Surah At-Talaq ayat 7. Dalam kasus ini, Nailul Al-Fatil sering melakukan kekerasan verbal dan tidak memberikan nafkah yang cukup pada istrinya. Dengan demikian, ia telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Sementara itu, Marsha Dewi Anugrah Putri meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya. Pada dasarnya, tindakan meninggalkan rumah tanpa izin suami dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Namun, apabila tindakan tersebut dilakukan karena adanya kemudaratan, kekerasan, atau tidak terpenuhinya hak-hak istri, maka tidak dapat langsung dianggap sebagai nusyuz. Perselisihan yang terus berlangsung hingga melibatkan keluarga besar kedua belah pihak termasuk dalam kategori syikak, yaitu pertengkaran yang berkepanjangan antara suami dan istri. Dasar hukumnya terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 35 yang menganjurkan penyelesaian melalui hakam atau juru damai dari masing-masing keluarga. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan suami memberi nafkah dan perlindungan kepada istri. Kesimpulannya, kasus ini termasuk syokok. Solusi yang dapat ditempuh adalah mediasi keluarga, penunjukan hakam, dan apabila tidak berhasil, maka perceraian dapat diajukan melalui mahkamah syariah demi menghindari kemudaratan yang lebih besar. Kasus yang kedua ada kasus Khulu, Sofia Salsabila dan Lutfi Nabil Siraj. Khulu adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan sejumlah tebusan atau iwat kepada suami. Dasar hukum khulu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 serta diatur dalam pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, di mahkamah syariah, istri mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Setelah itu, hakim akan melakukan mediasi dan upaya perdamaian. Apabila perdamaian tidak berhasil dan istri tetap menghendaki perceraian dengan memberikan iwat, maka hakim dapat mengabulkan gugatan khulu tersebut. Menurut kompilasi hukum Islam, khulu termasuk talak bain sughra. Akibat hukumnya adalah suami tidak mempunyai hak untuk rujuk secara sepihak kepada mantan istrinya meskipun masih dalam masa iddah. Dalam kasus ini, 2 minggu setelah putusan inkrah, mantan suami menyesal dan ingin kembali kepada mantan istrinya. Namun keinginan tersebut tidak dapat dilakukan melalui rujuk biasa karena khulu telah memutus hubungan perkawinan dengan talak bain sughra. Kesimpulannya, jika Sofia Salsabila dan Lutfi Nabil Siraj ingin kembali membina rumah tangga, maka mereka harus melaksanakan akad nikah baru yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya wali, doa orang saksi, ijab kabul, dan mahal baru. Kasus yang ketiga ada kasus Hazanah, Muhammad Auzal Zikriya Dasliya, dan Nur Aisyah. Setelah bercerai, Muhammad Auzal Zikriya Dasli dan Nur Aisyah mempersoalkan hak asuh anak mereka yang bernama Naila Azra Safitri yang masih berusia 4 tahun. Sang ayah menganggap dirinya lebih berhak karena memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan ibunya. Dalam hukum Islam, hak hadanah atau hak pemeliharaan anak yang belum memais lebih diutamakan kepada ibu. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa seorang ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama tidak ada alasan yang menghalanginya. Selain itu, mayoritas ulama juga berpendapat bahwa anak yang masih kecil lebih membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan langsung dari ibunya. Menurut pasal 105 huruf A, kompilasi hukum Islam, anak yang belum berumur 12 tahun berada dalam pengasuhan ibunya. Oleh karena itu, usia Naila yang masih 4 tahun menunjukkan bahwa ia masih termasuk anak yang belum memayis. Adapun alasan ayah yang memiliki penghasilan yang lebih besar tidak secara otomatis menjadikannya lebih berhak atas hak asuh anak. Dalam hukum Islam maupun hukum hukum Indonesia, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup anak meskipun hak asuh berada pada ibu. Kesimpulannya, berdasarkan hukum Islam dan kompilasi hukum Islam,
Pihak yang paling berhak menerima hak khazanah atas Naila Azra Safitri adalah Nur Aisyah sebagai ibu kandungnya. Sementara itu, Muhammad Afzal Zikri Adesli tetap berkewajiban memberikan nafkah dan menjamin kebutuhan anak hingga dewasa. Cukup sekian, hanya itu saja jawaban dari saya dari 3 analisis kasus tersebut. Semoga dapat menjawab soalnya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.